Mari kita saksikan bersama video inovasi berkah dari UPT Puskesmas Patimpeng Kabupaten Bone. Puskesmas Patimpeng merupakan satu dari 6 puskesmas kategori terpencil di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seperti pelayanan di puskesmas pada umumnya, setiap pasien yang berkunjung ke Puskesmas Patimpeng wajib menunjukkan kartu berobat. Permasalahan di unit kerja kami adalah kebanyakan pasien lupa membawa kartu berobat, sehingga petugas harus mencari data pasien secara manual yang akhirnya menyebabkan pelayanan menjadi lebih lambat. Sebagai upaya penanganan permasalahan tersebut, tim inovator Puskesmas Patimpeng menciptakan inovasi yang diberi judul Berkah. Berobat cukup sebut nomor rumah. Dimulai dengan pendataan dan pemberian nomor rumah, sosialisasi, sinkronisasi nomor rumah, nomor rekam medik, dan pembuatan database rekam medik. Pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, mau periksa. Saya bisa tunjukkan kartu berobat tak? Yang begini kan? Pak, cocok nih Pak, ini jadi bilang kartu berobat, tapi luntur ki tulisannya Pak, tidak bisa terbaca. Gimana ini lah buru-buru kak? Ini istriku lagi hamil ki. Menunggu ki dulu di, sabar ki, nanti diusahakan secepatnya. Kenapa begini pertanyaannya? Saya mau berobat, Ibu. Bisa disebutkan nomor rumahnya, Ibu? Nomor 46, Bu. Desa apa? Desa Masago. Desa Masago nomor 46. Atas nama Ibu Sri Wahyuni? Iya, betul, Ibu. Bu, izin bertanya, kalau misalnya lupa nomor rumah bagaimana? Ya, Ibu jangan khawatir kalau misalnya Ibu lupa nomor rumah Ibu, sebutkan saja di sini nomor kartu keluarga Ibu atau nama salah satu anggota keluarga Ibu. Saya Ibu Karvina, alamat Latelang, nomor rumah 127. Pakai nomor ini saya rasa gampang Bu, karena tidak banyak dibawa apa-apa. Saya Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya terhadap dilaksanakannya inovasi berkah. Selamat berkah, selamat ki kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mari kita saksikan video pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi berkah adalah inovasi di bidang kesehatan yang memiliki akronim berobat cukup sebut nomor rumah. Dengan inovasi ini adalah sinkronisasi nomor rumah dengan nomor rekam medis di puskesmas, sehingga pasien yang hendak berobat tidak perlu lagi membawa kartu berobat. Cukup menyebutkan nomor rumah, maka rekam medis yang berisi riwayat pengobatan satu keluarga di rumah tersebut dapat segera ditemukan. Saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bone mendukung penuh adanya inovasi berkah dan berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan demi memajukan pelayanan kesehatan pada lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Video pernyataan dukungan tadi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat di depan.
Sudah siap? Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim panelis, yang terhormat bagian organisasi Kabupaten Bone, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Puskesmas Patimpeng Kabupaten Bone akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Berkah, berobat cukup sebut nomor rumah. Berkah merupakan inovasi di bidang kesehatan yang dibentuk pada tahun 2019. Sebelum adanya inovasi ini, seperti puskesmas pada umumnya, semua pasien yang berkunjung itu wajib menyebutkan nomor rumahnya agar dapat dilayani segera. Tapi sebenarnya sistem berobat ini sudah sangat bagus jika semua pasien menyebutkan nomor rumah mampu menunjukkan kartu berobatnya. Namun kenyataannya 9 dari 10 pasien yang berkunjung itu lupa membawa kartu berobat. Dampaknya apa? Pertama, pelayanan menjadi lebih lama karena petugas harus mencari rekam medik pasien secara manual melalui buku register. Yang kedua, akan terjadi penumpukan antrian pasien. Yang ketiga, yaitu jika kemudian rekam medik pasien tidak ditemukan, petugas terpaksa membuat baru yang tentunya akan merugikan bagi dokter karena kehilangan data-data pasien sebelumnya. Dan yang keempat, tentu boros biaya apabila harus mencetak kartu berobat dan kartu rekam medik secara berulang. Maka dari itu, kami dari Puskesmas Patimpeng mencoba menciptakan sebuah inovasi yang gagasan utamanya itu adalah untuk menghilangkan kartu berobat dan menggantikannya dengan menyebutkan nomor rumah. Nah, keunikan dari inovasi ini adalah kami memiliki sistem database digital. Database ini memuat informasi mengenai nomor rumah, nomor kartu keluarga, nama anggota keluarga satu rumah, NIK, dan nomor BPJS. Jadi, misalnya pasien lupa atau tidak mengetahui nomor rumahnya, semua informasi ini dapat digunakan sebagai alternatif pencarian rekam medik. Nah, kemudian sisi unik yang lainnya yaitu jika dahulu setiap pasien memiliki satu rekam medik, saat ini kami menggunakan family folder. Jadi dalam satu map itu sudah memuat informasi kesehatan seluruh anggota keluarga. Begitupun dengan kartu berobat. Jika dulunya satu kartu berobat digunakan oleh satu pasien, saat ini satu nomor rumah dapat digunakan oleh semua anggota keluarga di dalam rumah tersebut berapapun jumlahnya. Kami juga memberikan tag khusus, warna khusus untuk pasien-pasien yang rutin berobat seperti pasien TBC atau pasien ODGJ. Warna mapnya itu berbeda sehingga lebih mudah lagi ditemukan. Untuk implementasi, suatu sistem ini dapat terbentuk karena pertama-tama kami melakukan pendataan di rumah-rumah penduduk, kemudian kami melakukan penomoran di setiap rumah, lalu kami membuat database, lalu kemudian dibentuk sinkronisasi antara nomor rumah dengan nomor rekam medik. Setelah itu kami lakukan sosialisasi, setelah sosialisasi barulah kemudian inovasi ini diterapkan. Nah, apa saja yang perlu kami sesuaikan selama pandemi COVID-19? Hampir tidak ada. Justru dengan adanya inovasi ini, kami sangat terbantu karena pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi kontak antara petugas dan pasien. Juga tidak ada kerumunan karena tidak ada lagi antrian pasien yang menumpuk. Nah, kemudian apa manfaat yang kami rasakan setelah adanya inovasi ini? Setelah adanya inovasi Berkah yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, pertama yang paling kami rasakan adalah efisiensi dalam waktu pelayanan. Jika sebelumnya mulai dari pendaftaran sampai ditemukannya rekam medik itu, kami butuh waktu lebih dari 15 menit. Selama ada inovasi ini, waktu yang dibutuhkan itu tidak pernah lebih dari 7 menit. Yang kedua, jika sebelumnya pada tahun 2019, kami harus membuat 116 rekam medik baru. Pada akhir tahun 2021 itu kami hanya membuat sekitar 24 rekam medik baru. Nah, itu pun rekam medik yang dibuat karena memang pasien tersebut memiliki rumah baru dan belum ada pada saat kami melakukan pendataan dan pembuatan database. Lalu strategi apa yang kami lakukan agar inovasi ini terus berlanjut? Yang pertama, strategi institusional dengan adanya SK Kepala Puskesmas mengenai inovasi Berkah. Yang kedua, strategi manajerial dengan menguatkan komitmen para staf terutama di bagian pendaftaran dan bagian rekam medik untuk terus melakukan pelayanan sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, strategi yang paling penting yaitu strategi sosial. Karena sebagus apapun suatu inovasi, jika tidak dilakukan inovasi secara
baik, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Strategi sosial yang kami maksud adalah dengan melakukan sosialisasi langsung saat melakukan pendataan, sosialisasi saat pasien datang berobat, sosialisasi melalui forum-forum yang melibatkan masyarakat banyak, contohnya pada musyawarah masyarakat desa, melalui lintas sektor, atau yang paling gampang melalui posyandu yang dilaksanakan tiap bulannya. Dan karena saat ini kita berada di era digital, kami juga secara aktif melakukan sosialisasi melalui sosial media antara lain Instagram, Facebook, website, dan bahkan YouTube Puskesmas. Nah, yang terakhir masalah transferabilitas, pertanyaannya, apakah inovasi ini dapat dilakukan replikasi di tempat lain? Jawabannya insya Allah bisa, mengingat inovasi berkah itu merupakan inovasi yang sangat sederhana, tidak ada biaya khusus yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini. Dan kami optimis bahwa inovasi ini dapat direplikasi oleh puskesmas lain yang memiliki permasalahan serupa, yaitu masalah dengan kartu berobat. Dan tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan oleh instansi non-puskesmas, seperti pemerintah kecamatan kami itu sudah mengeluarkan SK Camat yang mengharuskan tiap-tiap desa memberi penomoran rumah permanen sesuai dengan nomor rumah yang telah ditetapkan oleh berkah. Juga sudah ada beberapa puskesmas yang melakukan kaji banding ke puskesmas kami untuk melihat bagaimana kerja dari inovasi ini. Yang kami harapkan dengan adanya sistem berkah itu mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Patimpeng. Saya rasa itu saja yang mampu kami presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dari Ibu Fadiah. Silahkan Ibu. Baik, ini yang pertama untuk Kabupaten Bone ya. Selamat untuk pemerintah Kabupaten Bone karena tahun ini jadi kadang-kadang itu kabupaten kota tidak pernah muncul tetapi kemudian muncul langsung banyak. Ini kayaknya Takalar juga begitu dulu ya. 6 tahun tidak pernah ada, tiba-tiba muncul 2 lalu menang. Kita berharap Bone begitu, muncul dan menang, gitu ya. Dr. Rizky, prinsipnya inovasinya Ibu Dokter ini menarik sekali. Hanya saja packaging proposalnya masih harus dilengkapi, Tadi saya merekam, Dr. Rizky menyampaikan ada beberapa tujuan yang akan dicapai dari inovasi ini, tetapi sayang sekali karena itu tidak terdeskripsikan lengkap di proposal ini. Jadi lebih bagus sebenarnya slide-nya Dr. Rizky daripada proposal yang kami baca ini. Itu yang pertama, lalu kemudian yang kedua, di keunikan juga kelihatannya, keunikan ini kan yang terdeskripsikan itu baru pada bagaimana sistem pendaftarannya, bagaimana nomor rumah ini dieksplorasi. Ada 3 poin keunikan, tetapi sama sekali tidak ada keunikan terkait dengan bagaimana inovasi ini bekerja. Itu juga tidak terdeskripsi. Padahal ada kalimat, ada beberapa poin yang disampaikan Dr. Rizky seperti sinkronisasi data. Itu menarik, itu menjadi satu keunikan. Tetapi itu juga belum disampaikan di proposal ini. Kira-kira menurut Dr. Rizky perubahan apa yang terjadi setelah menggunakan nomor urut rumah ini? Manajemen apa yang terjadi di puskesmas ya, atau di puskesmasnya Dr. Rizky? Apa yang terjadi di manajemennya? Pada awalnya kami memunculkan inovasi ini tujuannya adalah untuk membantu pasien yang lupa membawa kartu berobat.
Tapi setelah kami terapkan inovasi ini, justru kartu berobat betul-betul ditinggalkan karena pasien lebih memilih menggunakan nomor rumahnya dibanding menggunakan kartu berobat. Oke, jadi setelah rapi, setelah mereka dapat dengan mudah gitu ya, perubahan apa yang terjadi menurut inovator? Yang pertama mengenai efisiensi waktu pelayanan. Yang dulunya itu sangat lama, lebih dari 15 menit untuk mendapatkan rekam medik kalaupun ketemu. Nah saat ini rata-rata 1 menit, 2 menit setelah pasien menyebutkan nomor rumahnya itu langsung bisa ditemukan rekam mediknya. Jadi dari segi efisiensi waktu sangat membantu di pelayanan kami. Oke, jadi yang ada di pertanyaan, yang ada di 9C ini penambahan rekam medik baru saja yang menjadi outputnya ya. Kita belum melihat apa sebenarnya dampak yang dihasilkan dari inovasi berkah ini. Itu penting untuk juga disampaikan di proposalnya Ibu. Terima kasih, selamat, saya kira ini keren. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Ibu Emma, silahkan Ibu. Terima kasih. Saya mengapresiasi ini salah satu pemateri yang menurut saya sangat menguasai paparannya, sekalipun tidak pernah menoleh ke slide. Betul-betul paham, inilah inovator yang sebenarnya, yang memang melaksanakan sendiri ya. Terus ini tadi menyambung dari Bu Fadia, saya juga tidak melihat adanya data yang seharusnya ditampilkan seperti yang ada di latar belakang. Harusnya itu tampil, kalau memang di sini waktu pelayanan tadi sudah ada, tapi belum dijelaskan di evaluasi. Terus adanya kehilangan data, berapa yang kehilangan data sebelum adanya inovasi ini, dan berapa setelah adanya inovasi ini. Mungkin setelah inovasi tidak ada lagi data yang hilang, tapi harusnya ditampilkan juga datanya, karena ini menjadi masalah di awal, bahwa sering terjadi kehilangan data. Terus mengurangi biaya pencetakan kartu. Dulunya berapa sebelum ada inovasi ini? Dan mungkin setelah ada inovasi dia menjadi nol biaya, tidak ada lagi pencetakan kartu baru. Semuanya seharusnya muncul. Dan untuk kategori, saya sebenarnya tadi menimbang-nimbang, ini apakah memang sesuai dengan kategori kesehatan atau justru lebih cocok ke tata kelola? Karena ini sebenarnya bukan sekedar kesehatannya, tapi lebih banyak ke administrasinya. Ini mungkin tata kelola pemerintahan, ya apakah dia lebih cocok ke situ atau ke kesehatannya. Dampaknya kan tidak secara langsung ke kesehatan sebenarnya, itu dampaknya ke kesehatan, tapi inovasi ini sebenarnya lebih cenderung ke penataan administrasi yang lebih baik. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan Pak. Ya, makasih. Saya ulangi dulu, aplaus dulu. Terus terang Ibu Dokter dari awal sampai detik ini tidak yang pernah lihat sama sekali slide itu baru Ibu. Ya, aku apresiasi. Dan penguasaannya juga. Jadi begini, tapi jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Banyak beberapa catatan, utamanya untuk di 9C. Saya setuju itu ya, yang pertama terkait dulu berapa menit, sekarang berapa menit. Ya, itu sudah bisa ini. Terus yang kedua, terkait dengan berapa dulu orang antri itu berapa banyak, itu ditulis. Ya, antrinya itu berapa banyak, sekarang ini kan sudah tidak ada antrian. Ya, terus berapa lama dulu dia ini, bahkan mungkin menurut saya, yang tadinya mereka, sebentar, ini pertanyaannya begini. Waktu mereka mengisi rekam medik itu, yang mengisi aplikasi itu dari operatornya Ibu ya? Ya. Iya, boleh langsung dijawab? Langsung jawab Bu. Yang isi database itu dari operatornya Ibu? Iya, yang membuat database itu operator. Nah, jadi yang menjalankan bagaimana Ibu tahu? Oh, jadi Ibu sudah harus siapkan sebelumnya database ya? Ya, kalau di baru itu bahkan mereka cuma WA, umpama dia mau datang ke rumah sakit, itu di WA dulu di rumah sakit, saya datang begini, itu rekam medik ada di sana, sampai ke di rumah sakit di sana, itu rekam mediknya semua yang A sampai Z itu sudah tersedia di depan ini, jadi orang tidak perlu antri.
itu cuman pakai WA saja, dia cuman kasih informasi. Nah mungkin ini karena ibu ini kan lebih canggih lagi, cuman yang saya mau lihat di sini apa bedanya itu dengan Dedik Baru? Mereka cuman pakai WA. Apakah mereka pada saat mau ke sana itu sudah tersedia memang dia punya rekam medik? Kami juga pernah mencoba inovasi serupa. Kami beri nama antrian online. Jadi pasien sebelum datang itu sudah tersedia rekam mediknya. Akan tetapi karena kami di daerah terpencil dan jaringan di sana kurang bagus, maka akhirnya inovasi ini tidak dapat berjalan. Ya, kalau begitu lokusnya ini dipersempit Bu ya. Di sasaran itu di awal, di depan, tulis di ini dia ada di daerah terpencil, susah ini sehingga bisa kelihatan bahwa inovasi latar belakangnya itu hadirnya dari hal tersebut ya. Aku apresiasi sekali Bu. Nah, terus yang kedua, yang saya concern sebenarnya kalau Ibu masuk di kategori kesehatan, bagaimana pelayanan pasca, ini kan administrasi ya, yang kan Ibu kan ini sebelum dilayani sudah ada treatment di situ. Nah, kalau bisa Ibu ikut tulis juga dampaknya, apa yang mereka dapatkan pasca cepatnya mereka dilayani ini. Seperti apa kira-kira yang mereka pasien tersebut, kecepatan pelayanannya? Bisa dijelaskan? Kenapa sebenarnya kami memilih kategori kesehatan? Karena walaupun secara sekilas ini merupakan tata kelola lebih ke administrasi, sebenarnya yang paling terdampak akan hilangnya rekam medik itu kami. Karena sangat terganggu akan hilangnya data riwayat penyakit pasien. Bayangkan saja ketika ada pasien yang berkata, Bu Dok, saya cocok sekali dengan pengobatan yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya kami tidak punya data rekam mediknya, kami tidak tahu pengobatan apa yang sebelumnya diberikan. Nah, itu yang Ibu tulis di 9C. Tingkat uncertainty-nya tadinya mereka rasa kekhawatiran, sekarang mereka sudah tidak perlu lagi khawatir karena itu yang Ibu tulis sebenarnya, yang ada di 9C. Nah, justru sebenarnya hasil inovasinya Ibu itu di situ dia punya poin yang sangat tinggi sekali. Kalau yang 100, yang jangan makin perinci sampai Januari, Februari, Maret, langsung total saja 2019 sekian, ini terlalu detail ini, banyak sekali informasi bisa didapat di sini. Tapi Ibu terlalu ambil dari Januari sampai Desember, langsung total 2020, 2019, 116, habis itu 45. Tapi yang Ibu tambahkan itu kecepatan pelayanan. Tadinya sekian, tadinya sekian, sekarang jadi sekian ya. Itu Bu ya. Begini Bu, sekali lagi, kalau bisa ini masuk Sinovic ya. Iya. Terima kasih Pak. Bu, tambah Kak Uni satu aja. Iya. Sebagai salah satu indikator outcome-nya, mungkin perlu juga mencantumkan performance kinerjanya puskesmas tak? Meningkat nggak? Itu menjadi alat ukurnya ini, bahwa ini terkelola dengan sangat baik. Kalau itu tata kelola ya, kalau kategorinya ke tata kelola. Iya, makasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Alhamdulillah. Pak Lukman. Saya dari tadi mau komentar. Pertama, saya apresiasi kepada presenternya yang sangat... Pak Lukman, Pak Haji. Saya dulu, Pak. Semua mau komentar ini bagaimana? Oh ya, Pak Lukman itu orang baik ya. Tak kalami Pak. Pertama saya apresiasi kepada presenter. Sangat menguasai materi. Satu jika kekurangannya, karena dia tidak buka masker, sehingga saya tidak bisa lihat wajah cantiknya. Offside, Pak, offside. Satu pertanyaan saya dulu, bagaimana kalau rumah itu di dusun, biasanya dia tidak punya nomor rumah, Bu. Bagaimana caranya Ibu memberikan nomor rumah? Itu kalau di kota banyak, lengkap itu nomor rumah, tapi kalau di dusun, bagaimana caranya dia menyebut nomor rumahnya si pasien ini? Apakah Ibu yang berikan nomor itu rumah atau siapa? Saat melakukan pendataan itu kami mendata 100% rumah yang ada saat itu. Jadi di daerah terpencil kami yang jaraknya 1,5 jam itu juga diberikan nomor rumah. Ya, berarti ditempeli atau disuruh ingat saja, Pak, Bu, nomor rumah ini, nah ini kita sebut nanti kalau datang ke berobat. Ditempel. Ditempel, ya. Berarti ini membantu Pak Lurah ini, Pak Desa. Sekalian, nilai plusnya di situ. Kerjasama dengan desa, kasih semua nomor itu rumah yang ada di desa.
Banyak sekali ini, ada 10 ini, mau habis waktunya. Singkat saja, Pak. Yang kedua, Tabel Pak, kami bawa contoh nomor rumahnya, bisa mungkin? sebentar Pi, selesai Pi itu Bu, kita urus di belakang nanti. Yang kedua, transferabilitasnya. Apakah Ibu yakin bahwa ketika ini direplikasi di tempat lain, Ibu menemukan hal yang sama bahwa semua pasien itu selalu lupa nomor rumahnya, selalu lupa bawa kartu. Jangan-jangan di tempat lain tidak ada masalah dengan bawa kartu itu. Nah ini tantangan untuk transferabilitasnya. Kalau bisa kita bisa buktikan bahwa di puskesmas yang lain pun mengalami hal yang sama. 9 dari 10 pasien selalu lupa bawa kartu. Ya itu satu. Kemudian satu lagi yang mungkin bisa jadi keunikan, kalau bisa ada pelayanan khusus untuk lansia dan disabilitas, di mana ketika dia menyebutkan nomor rumahnya, berkas yang berjalan, bukan orang yang pindah-pindah ke loket. Jadi ketika dia harus ke Poligigi, dia tidak perlu bawa berkasnya ke sana, langsung saja ke Poligigi, berkasnya sudah ada diantar di sana oleh petugas, khusus untuk lansia dan disabilitas. Itu akan lebih bagus lagi sebagai keunikan dari inovasi ini. Sudah berjalan. Waktu wasit. Enggak, menarik ini Bu. Dampak efisiensi yang bisa terjadi kalau misalnya ternyata bahwa orang lebih cenderung menyebutkan nomor rumah daripada bawa kartu, itu artinya akan terjadi efisiensi di dalam hal pencetakan kartu, terutama untuk pasien baru. Nah, paling bagus lagi kalau kartunya itu dibuat kartu digital. Dia simpan di HP-nya kartunya, sehingga ketika dia datang berobat, dua itu yang bisa disebut. Nah, kartu tunjukkan dengan digitalnya atau dengan nomor rumahnya dia sebut. Iya, waktu sudah habis Pak. Ya. Belum Bu, masih ada sampai sore. Ya, terima kasih. Saya terakhir satu. Ini inovasi sangat bagus ya. Dari 3 hari kita di sini duduk, ini yang inovasi saya kasih nilai full. Nah, kenapa? Karena saya tutup mata dengan proposal, saya melihat apa yang ditampilkan ini semua lengkap untuk kriteria inovasi. Jadi sejak 2018 saya ikut kompetisi inovasi dan mengantar beberapa inovasi. Ini layak sekali duduk di top 99. Jadi kita tinggal tunggu saja di top 99. Kalau ini tidak masuk berarti ada masalah di Ibu ketika menginput proposal. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sedikit Mbak Uni. Ya, Ibu. Cuma mau bilang setuju dengan Pak Dayat. Iya, makasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi berkah dari UPT Puskesmas Patimpeng, Kabupaten Bone. Kami persilahkan kepada inovator beserta tim untuk meninggalkan tempat.